Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novian Eka Putra, CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman implementasi modul 1.4 yaitu budaya positif di komunitas belajar SMP Negeri 2 Binangun. Sebelum kita melihat video tentang apa yang disebarkan oleh saya akan menampilkan PowerPoint atau inti-inti materi yang akan disebarkan kepada rekan-rekan di komunitas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di kesempatan komunitas belajar seperti kebiasaan kita di hari Kamis siang ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada kombel kali ini akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Untuk membuka acara kita kali ini, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah bagi yang non-muslim menyesuaikan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara yang berikutnya adalah pembukaan terpilih yang berikutnya langsung saja nanti paparan dari Bapak Novian Eka Putra terkait dengan kegiatan yang diseminasi budaya positif. Mohon nanti Bapak Ibu mencermati bahwa apa yang dilaksanakan di sekolah kita terkait dengan kegiatan anak-anak kita untuk mencapai hal yang terbaik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah menciptakan kegiatan-kegiatan positif yang akan menjadi kebiasaan di sekolah kita. Untuk itu
kami persilahkan langsung kepada Bapak Novian Eka Putra untuk bisa segera melaksanakan paparan tentang disiplin budaya positif yang diadakan di sekolah kita. Saya persilakan, monggo Pak Fian langsung saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya juga. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktunya dalam beristirahat. Saya di sini akan menyampaikan tentang proses pembelajaran yang saya ikuti, yaitu di calon guru penggerak angkatan 9. Dan mohon maaf sekali saya di sini berdiri di sini nanti menyampaikan sesuatu tidak Bapak Ibu kan sudah lama menjadi seorang guru, jadi saya di sini nanti bok Bapak Ibu nanti pada saat menyampaikan sesuatu ada yang salah karena saya itu baru seumur jagung atau seumur putreng karena menjadi guru minister. Nah, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktunya dalam beristirahat. Saya di sini akan menyampaikan tentang proses pembelajaran yang saya ikuti, yaitu di calon guru penggerak angkatan 9. Dan mohon maaf sekali saya di sini berdiri di sini nanti menyampaikan sesuatu tidak Bapak Ibu kan sudah lama menjadi seorang guru, jadi saya di sini nanti bok nanti pada saat menyampaikan sesuatu ada yang salah karena saya itu baru seumur jagung atau seumur putreng karena menjadi guru minister. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, saya akan menyampaikan apa yang saya peroleh dari CGP kemarin, yaitu penyebaran pemahaman implementasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, yaitu nanti di sini saya akan memaparkan apa yang sudah saya peroleh. Akan tetapi kalau di kehidupan sehari-hari setelah saya mempelajari ini ternyata saya masuknya ke ranah yang kurang tepat. Apa nanti ada penjelasannya. Yang pertama yaitu konsep inti budaya positif. Itu di sini ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan adalah segitiga restitusi. Nanti kalau segitiga restitusi kayaknya saya kurang menguasai. Di sini ada Ibu PP yang luar biasa, Bu PP, nanti saya minta tambahannya Bu ilmunya. Selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Selanjutnya bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Mikroskopi teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu adalah mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki haknya untuk memaksa. Ini mungkin ada pada diri saya pada waktu kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus dan juga respon menuju ke arah teori kontrol. Stimulus respon lawan teori kontrol atau sama para pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sebagai mohon maaf Bapak Ibu, saya akan menyampaikan apa yang saya peroleh dari CGP kemarin, yaitu penyebaran pemahaman implementasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, yaitu nanti di sini saya akan memaparkan apa yang sudah saya peroleh. Akan tetapi kalau di kehidupan sehari-hari setelah saya mempelajari ini ternyata saya masuknya ke ranah yang kurang tepat. Apa nanti ada penjelasannya. Yang pertama yaitu konsep inti budaya positif. Itu di sini ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan ke-8 adalah segitiga restitusi. Nanti kalau segitiga restitusi kayaknya saya kurang menguasai. Di sini ada Ibu PP yang luar biasa, Bu DP, nanti saya minta tambahannya Bu ilmunya. Selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Selanjutnya bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Mikroskopi teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu adalah mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki haknya untuk memaksa. Ini mungkin ada pada diri saya pada waktu kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus dan juga respon menuju ke arah teori kontrol. Stimulus respon lawan teori kontrol atau sama para pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sebagai seorang manusia itu sama. Akan tetapi pada teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita satu dengan yang lain itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat halnya itu yang sama. Untuk teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambarannya satu dengan yang lain berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Akan tetapi pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini berbeda. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
semua perilaku yang dilakukan oleh manusia itu memiliki tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Untuk teorinya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang ataupun kalah. Untuk teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang dan juga menang. Untuk selanjutnya, ini mungkin sudah kita lakukan di sini tentang kata-kata disiplin. Disiplin menurut Diana Gosser menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Disiplin. Jangan sering beribu. Kemudian lanjut. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif yaitu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Biasanya kalau yang saya lakukan, kalau ada anak-anak yang kurang disiplin, ada yang namanya ancaman dan hukuman. Makanya saya tadi menyampaikan di awal, saya kurang tepat dalam melaksanakan itu menurut kurikulum Merdeka. Jadi tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Motivasi ini berasal dari siswa atau motivasi internal sendiri dari siswa itu, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Jadi kalau anak-anak yang kurang disiplin itu artinya ada motivasi dari dalam diri sendiri, bukan adanya hukuman dari pihak terkait atau dari sekolah. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, agama, bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan universal atau institusi atau organisasi yang pertama adalah dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan sampai dengan komitmen. Untuk keterampilannya, keterampilan hidup, life skill, yaitu setiap manusia itu mempunyai rasa yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif dan merendah terhadap orang lain, memberikan yang terbaik dalam dirinya. Nah, di sini untuk siswa ada kebutuhan dasar dari manusia. Unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologisnya yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan maupun kesehatan. 5 kebutuhan dasar
manusia menurut William Glasser. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pertama untuk bertahan hidup adalah makan, berpakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Duit ya. Terus kebutuhan apa ya? Kemudian yang kedua, rasa sayang dan rasa diterima. Itu saya gambarkan seperti seorang ibu yang menggendong anaknya, yaitu rasa diterima, berbagi, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah penguasaan. Yang pertama adalah harga diri setiap manusia itu pasti punya. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk dianggap. Selanjutnya memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kesenangan. Yang saya senangi ini adalah kesenangan, yaitu bermain dan juga humor, antusiasme dan juga tertawa. Kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia untuk mendapatkan suatu tujuan guna memenuhi kebutuhan dasarnya. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Goshen itu ada dua. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. X berarti di luar, itu in berarti dari dalam. Untuk dari luar, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk motivasi intrinsiknya dari dalam itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada di dalam menyelesaikan masalah untuk anak-anak. Kalau saya biasanya hukuman ini ada 3 menurut kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Nah, kebetulan yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu memuat tidak terencana atau tiba-tiba. Maka sekolah kiri yang diresiki musolane langsung hukuman. Aksi nyata ya. Kemudian yang kedua, murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah dari gurunya. Yang keempat, berupaya berupa hukuman fisik ataupun psikis. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi contohnya yang pertama adalah terencana atau disepakati sesuai aturan-aturan yang berlaku. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Menurut Bapak Ibu, bagusan yang hukuman apa konsekuensi ya? Hukuman ya, hukuman tetap ya Pak? Iya kok. Kemudian yang ketiga, menurut Merdeka Mengajar, ini adalah restitusi. Nah, apa itu restitusi? Yang pertama contohnya adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau ada murid yang terlambat,
itu didekati, terus kita sebagai control manager, begitu ya Bu ya, mengupayakan, begitu Bu Bapak ya, sangat teori, secara teori ya. Padahal di shopping mana? Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, mohon maaf, ini kalau saya pelajari di modul 1.1 itu guru adalah sebagai penuntun ya Bu. Kalau menurut saya penuntun itu seperti hanya ayam menuntun anaknya menuju ke arah yang lebih baik. Jadi mohon maaf, saya minta Bapak Ibu berdiri untuk tepuk ayam. Ini saya ajari. Ayam geprek apa ayam? Ayam. Geprek. Bapak Ibu apa Pak? Plok 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 kipik kipik plok 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 kewek kewek. Bapak Ibu 1, 2, 3 keprek ayam. Kewek 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 kewek. Satu kali lagi buat. Gerakannya dari guru penggerak. Capruk. Tepuk ya Bu. Tepuk ayam. Kewek 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 kewek. Yang dibersihkan itu. Penjaga seperti ini ya Bu Debe. Nanti saya pikirkan dulu. Ya, Bapak Ibu mohon maaf. Jadi keringetan selanjutnya. 5 posisi kontrol guru. Salah ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, tujuan posisi kontrol membuat siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri. Kontrol siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri. Tidak apa-apa Bu, nanti paling nilainya 102, maksimal kan 100, tambah 2, langsung lulus. Dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan juga bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan juga nyaman. Kemudian 5 posisi kontrol guru menurut modul. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nanti Bapak Ibu bisa merefleksi pada saat ada siswanya yang melakukan tindakan yang kurang baik, nanti Bapak Ibu menjadi sosok guru yang seperti apa penghukum, pembuat rasa bersalah dan lain sebagainya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru kasusnya. Karena saya biasanya nangaruh upacara satu jajar sing orang nganggo topi. Nah, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau sebagai penghukum, yang pertama adalah hormat pada bendera selama sejam. Jadikan satu arah ya. Jadi gurunya ya hormat gue sejam. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali saya harus memberitahu pada kamu, selalu saja mengecewakan kepada ibu. Pas. Kemudian yang ketiga, sebagai teman,
Ayo dong ikut peraturan sekolah. Tolong bapak atau ibu nanti lain kali jangan diulangi lagi ya. Nanti saya dimarahin sama kepala sekolah dan sebagainya. Yang keempat, yaitu pemantau. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut di sekolah, di koperasi ya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Nanti sana menjawab. Nek jawab biasanya karena kalau iya bingung, iya loh. Nah, iya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jumlah apa? Oh anaknya ini udah ya seperti itu. Jadi kita merefleksikan. Saya sendiri biasanya pembungkun. Nah, Bapak Ibu, ini saya akan menampilkan video. Tepuk ayam ya Pak. Dalam penerapan musik. Ini Bapak Ibu. Saya mengutip di www.kemendikbud.go.id. Salam bahagia ibu dan bapak yang hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Yang poin-poinnya Udah jadi belenggu ya Kak. biar apa latihan yang Lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang penduduk yang Sakit. membahas tentang lima posisi oleh dalil dosen dan contoh penerapannya. Ini ada salah satu siswa yang berangkatnya terlambat 20 menit. Lima posisi kontrol adalah satu, posisi duduk. Alsi Pak waktu 9 Posisi tengah. ini biaya tenang Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat pada 20 menit di sekolah. Oh namanya Naren. Bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut? Oh Bapak Ibu bisa direfleksikan. Sini kamu. ini orang kayak gue Kamu deh, pasti terlambat. Saya setia kok. Apa coba? ya Jadi anak. Makanya kalau orang mau guru olahraga nih kalau ini Jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Dia takut. Tadi saya lapangan basket. Ngomong saya tadi Bu. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunduk. Bisa berupa fisik maupun iya Ibu dan bapak ibu hebat. Dampak yang terjadi pada ibu ketika ibu berada pada posisi tertutup adalah Nyala main keton wong akeh. bahkan
Udah lah Pak, cukup. Yes. Beda orang. Oh, kemarin. Beda perang. Oh, Beda posisi. Saya menghukum dia. oh iya iya. Tadi ini ya. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, Suaranya pelan tapi mengganggukan ini. kita jadi gimana ini? Sering baru. Mereka kebetulan kan cari uang. Kepala sekolah. Terus sekarang kita tulis apa yang di buku absen? Jangan sapa. Ibu tulis apa coba? Konsekuensi. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Kemudian yang jangan. Pas teman. Segi kayak rasti. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil sebagai orang bersalah, murid akan merasa dirinya bersalah karena ada Ini sebagai posisi teman. Posisi teman. Bro. Kata kenal ya. Capri. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Oke. Tapi ya kecerong. Bahasa apa sebenarnya tadi? Bahasa Indonesia sama Kok sih. terlambat sih? Iya Bu, bangun bangun tadi, jadi biar terusnya lari kencang, setelah balik itu enggak Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Berarti ada pamernya ya Bu. Bu. Masuk Bu. murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan Oh malu. lalu masih lintas eksternal. Maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, Pilih kasih. Cara anak pilih kasih. dengan waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sekarang pemantau atau monitor. Apa ya Pak? Naren, Iya, secepat tuh ya. Gaya udah. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu,
Sukomanto Komandan penting ya. Tapi anak kita kalau seperti itu Marah. tidak jadi. Atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan juga nyaman. Kemudian 5 posisi kontrol guru menurut modul. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nanti Bapak Ibu bisa merefleksi pada saat ada siswanya yang melakukan tindakan yang kurang baik. Nanti Bapak Ibu menjadi sosok guru yang seperti apa, atau penghukum, membuat rasa bersalah dan lain sebagainya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, karena saya biasanya nang upacara, saya jajan sing orang nganggo topi. Nah, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau sebagai penghukum, yang pertama adalah hormat pada bendera selama sejam. Jadi kan satu arah ya. Jadi gurunya hormat lah sejam. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali saya harus memberitahu pada kamu, selalu saja mengecewakan kepada ibu. Pas. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, ayo dong ikut peraturan sekolah, tolong bapak atau ibu. Nanti kali jangan diulangi lagi ya. Nanti saya dimarahin sama kepala sekolah dan sebagainya. Yang keempat, yaitu pemantau. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut di sekolah, di koperasi ya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Apa kamu tahu usahamu? Nanti sana menjawab. Nek jawab biasanya anak kalau iya bingung jawab. Nah, kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jumlah Pak. Anaknya mikir dan sebagainya seperti itu. Jadi kita merefleksikan, saya sendiri biasanya pembukaan. Nah, Bapak Ibu, ini saya akan menampilkan video. Tepuk ayam ya Mas. dalam penerapan itu. Ini Bapak Ibu. Saya mengutip di www.kemendikbud.go.id. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. PKM lah, sekarang PKM itu. Jadi kayak itu ya. Lima posisi kontrol dalam restitusi Ini adalah penonton tak bebas. seorang pendidik agar dapat Main ramai-ramai, memang udah ditonton tak berani laku. membahas tentang Begitu mulai Pak ini. oleh dosen dan contoh penerapannya. Ini ada salah satu siswa yang berangkatnya terlambat 20 menit.
Untuk menerima kami dengan kondisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit berselang. Oh, namanya Naren. Bagaimana kriminal Sukontro dalam menghadapi masalah tersebut. Oh, Bapak Ibu bisa direfleksikan. Sini kamu. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Saya Bu, setia kok. saya Apa coba? Moblongnya terus banget yakin. Iya. Yakin moblongnya. Kamu jadi anak. Saya mau lah. Mana yang tahu kamu bangun. Karena saya mau ke. Orang semangat Kapriwe lah. Kalau dulu Kang. Oh ya. Nah, Nanti guru kayaknya seneng banget. Guru karakternya kan Beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Tidak kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Hukum saya tadi Bu. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunduk. Dukungan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Ibu hebat. Dampak yang terjadi pada mulut ketika Ibu berada pada posisi tertutup adalah mulut cenderung akan memberontak, bahkan belum ada. Burung-burung gimana ini lah? Berapa? Oh, ya orang murah postingannya. beda perang. Beda posisi Pak. Saya mendukung dia perang. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi. terlambat saya yang di situ. Suaranya pelan tapi menggerikan. Ayunda, Ayunda. Gimana ini? Kasihan boleh Bu. Kasihan guru. Pas. Pas. Sekarang kita harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu absen terlambat loh. Ibu tulis apa coba? maaf Bu, maaf baik. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu kesel lagi ya nak ya. Iya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Siap. Bisa jantungan kalau ibu. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Maaf, besok lagi. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut biasa menjadi orang yang gagal. Memandang mulut dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika dia mengalami perasaan rasa bersalah, mulut akan Kayaknya nekon mulang pinter ya. Iya. Senang lapangan. Ini sebagai posisi teman. Pakaian mulang lagi. Posisi teman. Mulang lagi. Guru. Kon mulang lagi. Gini. Kalau gitu Wah, sudah jam berapa ini nak? Ini lah suaranya setia. Oke. Bahasa apa sih yang dibanyak? Kamu bukan anak yang lagi Indonesia. Kok terlambat sih? iya Bu, saya mau bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang,
setelah gak itu menjadi guru. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Favoritnya ya Bu. Weh, buka BKP-nya, Su. Nggak masuk dong karena akan merasa senang, aman, Boleh deh, seneng lah. maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, pilih kasih cara anak pilih kasih. waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sekarang pemantau atau monitor. Pakai dari Pak. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau Mana yang lebih ya? Tapi anak kita kalau seperti itu marah. Apa ada pesen guru kayak sebulan kayaknya lah, sebulan lah. Ordering ya Pak. Ini yang terakhir Bang Ibu sebagai posisi manajer. Anu kayak Alif. Ketemu Alif. Aku terus. Ini nilainya gagah buat peran ya. Selamat pagi, Naren. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Harga diri sendiri dan Jadi, apakah kamu yang penuh dari siksa yang menghormati tersebut? iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kamu mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak sih? Ada, Bu. Ada saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Pak kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ini, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. posisi manajer adalah posisi kontrol dan disarankan untuk membangun murid-murid sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang bangun, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya, lalu
tulis sehingga pakai ya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati adegan dalam posisi kontrol tadi. Kira-kira posisi mana yang paling benar? Posisi mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. ya rampung lihat profesor senang. Ya Bapak Ibu, tadi setelah saya tampilkan video, menurut Bapak Ibu untuk sekolah kita posisi mana ya yang terbaik? Aduh, posisi ya. Mana saja sampai dengan posisi manajer. Harusnya sih posisi sebagai manajer Pak. Harusnya ya, Pak. Kenapa Pak Tentang teori ya, cuma faktanya kan susah. Itu faktanya. Faktanya bisa. Jadi bagaimana kita menuju ke posisi manajer itu yang harus kita pelajari Pak. Kalau menurut saya begitu. Karena ketika kita berhadapan dengan A, gitu ya, si orang tahu yang benar ya pokoknya. Yang muncul terus saja dari saya pribadi sebagai guru itu anaknya mau kesuk, kalau kesuk gitu. Jadi ini mau kalau saya sendiri berpikir apa ya, bagaimana cara mengatasi agar saya bisa menjadi ke tingkat yang lebih baik, yaitu sebagai manajer itu begitu Pak. Mungkin semua mungkin begitu mungkin. Pak itu saya setuju seperti Pak Sito yang kelima, tapi itu sangat individual Bu. Kalau proses restitusi ini yang tingkat apa yang kelima itu apa namanya tadi? Manajer. Sangat individual. Ketika kita mendapatkan murid yang berangkat berbondong-bondong, itu akan sangat menghabiskan waktu di depan kita juga punya jam, kita ini jadi keadaan itu kelasnya kosong. Saya setuju dengan itu Pak, setuju. Memang bagus, tapi satu untuk banyak hal bareng-bareng itu agak merepotkan kita. Pelan-pelan ya Pak. Iya Pak. Berarti berubah nanti ya Pak. Ya mungkin Pak. Mungkin. Ya, terima kasih Pak Pemes dan Pak Jika atas di video, berapa sih di video? kemudian Ya bertahan. nah, posisi apa? Ini posisi kontrolnya yang tadi sudah. Kemudian untuk keyakinan kelas itu disampaikan di kelasnya masing-masing, yaitu keyakinan merupakan nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati oleh universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak berupa pertanyaan universal dibuat oleh pernyataan positif sampai dengan semua warga dilibatkan saat pembuatannya. Kemudian dalam setiap masalah, kalau menurut teori di Merdeka Belajar, diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Ya Pak, yang di Solo itu ya Pak. Segitiga. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, memvalidkan, kemudian menstabilkan identitas, dan yang terakhir menanyakan keyakinan atau yang diterapkan di kelasnya masing-masing. Nah, menstabilkan identitas ini contohnya berbuat salah itu wajar dan sebagainya. Kemudian validasi tindakan contohnya seperti ini, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya atau kesepakatannya di kelas.
benar apa salah tindakan yang dilakukan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mungkin saya banyak sekali tutur kata dan perbuatan yang salah di depan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir tadi kan ada tepuk ayam ya. Yang terakhir tepuk vokal. Iya. Ayam apa? Bapak Ibu mohon maaf begini lagi. Ayo Siapa lah bodoh? Sekarang bareng-bareng bilang satu, dua, tiga. Kemudian bareng-bareng kemudian tangannya segini. Nilai 105. Nur Aziza Ita Endah. Ini yang terakhir Bapak Ibu sebagai posisi manajer. Selamat pagi Naren. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Setuju. Jadi, prinsip saling menghormati tersebut. Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau kamu hanya beralaman di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan kamu saja. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada. Baik Naren, terima kasih sudah sama kamu. Sekarang kamu terus kembali ke kelas 4 ya. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, lalu akan dengan tulus memberikan pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling digunakan? Posisi mana yang dapat menunjukkan motivasi untuk yang bentuk posisi manajer? Posisi ini adalah posisi ideal yang perlu dikerjakan pada posisi ini. Menjalankan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang pendidik. Namun, tujuan kita yaitu menciptakan murid-murid yang semoga penjabaran 5 posisi kontrol yang telah ditingkatkan ini dapat
Ya. Ya Bapak Ibu, tadi setelah saya tampilkan video, menurut Bapak Ibu untuk sekolah kita posisi mana ya yang terbaik? Mana saja sampai dengan posisi manajer. Harusnya sih posisi sebagai manajer Pak. Harusnya kita kenapa juga Teori kan. Cuma faktanya kan bisa. faktanya bisa. Jadi bagaimana kita menuju ke posisi manajer itu yang harus kita pelajari Pak. Kalau menurut saya gitu. Karena ketika kita berhadapan dengan A gitu ya, tidak orang tahu benar ya pokoknya yang muncul terus aja dari saya pribadi sebagai guru itu anaknya mau kesuk kalau kesuk gitu lah. Jadi mau ini mau kalau saya sendiri berpikir apa ya, bagaimana sih cara mengatasi agar saya bisa menjadi ke tingkat yang lebih baik, yaitu sebagai manajer itu gitu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin begitu mungkin. Monggo Bapak. Pak, itu saya setuju seperti Pak Cito yang kelima, tapi itu sangat individual. Proses institusi ini yang tingkat apa yang lebih baik apa namanya Manajer Pak. sangat individual. Ketika kita mendapatkan murid yang berangkat ke gunung-gunung, itu akan sangat menghabiskan waktu. Di depan kita juga punya jam, kita jadi keadaan itu rasa kosong saya setuju dengan itu Pak. Memang bagus, tapi satu untuk banyak hal barang-barang itu agak merepotkan. Pelan-pelan ya Pak. Berarti berubah nanti ya Pak. Ya, mungkin Pak. Mungkin. Ya, terima kasih Pak Pemek dan Pak Cita atas kemudian nah posisi apa ini posisi kontrolnya yang tadi sudah. Kemudian untuk keyakinan kelas itu disampaikan di kelasnya masing-masing, yaitu keyakinan merupakan nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati oleh universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak berupa pertanyaan universal dibuat oleh pernyataan positif sampai dengan semua warga dilibatkan saat pembuatannya. Kemudian dalam setiap masalah, kalau menurut teori di Merdeka Belajar, diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Ya Pak, yang di Solo itu ya Pak. Ini orang ya. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, memvalidkan, kemudian menstabilkan identitas, dan yang terakhir menanyakan keyakinan atau yang diterapkan di kelasnya masing-masing. Nah, menstabilkan identitas ini contohnya berbuat salah itu wajar dan sebagainya. Kemudian validasi tindakan contohnya seperti ini, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya atau kesepakatannya di kelas, benar apa salah tindakan yang dilakukan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mungkin saya banyak sekali tutur kata dan perbuatan yang salah di depan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir tadi kan ada tepung ayam ya. Yang terakhir tepung vokal. Iya. Bapak Ibu mohon maaf begini lagi. Sekarang para bilang A. Itu Bu. Satu, dua, tiga. Kemudian I. Dulu lagi. Ulangi. Bareng-bareng I. Kemudian tangannya segini. Terus Nilai 109.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larang Arianti, guru matematika di SMP Negeri 2 Binangun. Pada waktu hari Kamis, saya mengikuti itu yang disampaikan oleh guru penggerak atas nama Novian Eka Putra, yaitu penyebaran pemahaman implementasi budaya positif. Saya terkesan sekali dengan apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, yang tadinya saya tidak tahu, dengan disampaikan oleh Bapak Novian, sekarang saya jadi tahu. Di antaranya yang pertama adalah guru berposisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Nah, dari 5 kontrol guru tersebut, itu pemecahannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Kami dan kawan-kawan merasa senang dan banyak tambahan ilmu yang kami dapat. Pokoknya hebat Bapak Novian. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya belajar di SMP Negeri 2 Binangun. Saya rekan kerja dari Bapak Novian Eka Putra yang pada saat komunitas belajar kami berlangsung, Bapak Novian memberikan pencerahan tentang budaya positif. Dari budaya positif yang kami dapatkan ilmunya itu begitu membuat kami tercerahkan. Artinya kami jadi lebih tahu bagaimana posisi guru bagi anak-anak ketika anak-anak mengalami ketidakdisiplinan atau ketidaknormalan di dalam kegiatan belajar. Nah, ada beberapa yang kami dapatkan, terutama ketika menjadi penghukum. Ternyata selama ini kami menjadi penghukum yang cukup bagi murid mungkin itu sesuatu yang membuat penghukum. Posisi penghukum ini membuat murid menjadi trauma. Jadi malah justru akan menimbulkan efek yang tidak baik karena murid menjadi kebal terhadap apa yang akan disampaikan. Maka yang disampaikan oleh Pak Novian bahwa untuk memunculkan kedisiplinan yang baik, budaya yang baik itu harus dimunculkan dari dalam diri anak sendiri. Artinya motivasinya dalam motivasi internal. Maka ketika disampaikan tentang bagaimana kegiatan yang baik untuk menimbulkan motivasi internal ini, ada solusi yang berupa mempraktekkan segitiga restitusi. Kemudian dari kegiatan praktik segitiga restitusi, harapannya bisa membuat anak-anak muncul motivasinya secara internal dan dalam. Nah, ini menjadi bekal bagi kami, terutama rekan-rekan di sekolah, bahwa menjadi sahabat, menjadi manajer atau menjadi teman yang bisa mengontrol, artinya membuat anak-anak itu bisa memunculkan motivasi internal, banyak jalan dan dimulai dari 3 3. Jadi untuk segitiga restitusi ternyata kita itu harus mulai dari komunikasi dengan anak. Salah satu awalnya dengan cara validasi kebutuhan atau kesedihan yang dibutuhkan. Menstabilkan identitas, ya, punya kekuatan, punya mental yang lebih kuat. Lalu setelah itu kita melakukan motivasi, artinya menggali kembali keyakinan yang ada di dalam diri sehingga betul-betul nanti kegiatannya, kedisiplinannya adalah motivasi di dalam diri. Nah, itu yang kami dapatkan dari
Pak Novian ketika menyampaikan visi dan ini sangat bermanfaat sekali bagi saya secara pribadi ketika menghadapi anak-anak di dalam kelas, baik itu tindakan yang personal maupun tindakan klasikal dari anak-anak menjadi bekal. Artinya ketika saya menangani atau mengontrol kelas semangat untuk Pak Novian, semoga dengan penyebaran yang dilakukan menjadikan kami lebih maju. Sebelum dua Binangun lebih maju. Yes. Dan dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.